Hai, selamat datang di channel perdana aku. Hari ini aku mau bikin tutorial gimana caranya bikin layer rambut kamu tanpa harus ke salon. Dan cara ini juga bisa dipakai untuk orang yang baru mulai buka salon atau baru mau belajar memangkas rambut. Gimana sih caranya? Ikutin aja terus video aku sampai habis ya. Pertama-tama kita siapin aja jepit rambut, gunting sasak, yang dua sisi, ada juga gunting sasak satu sisi, dan juga gunting rambut biasa, gunting apa aja sih bisa. Kita pakai barang yang ada aja di rumah. Dan ada juga sisir. Mohon maaf nih karena sisirnya cuma ada sisir semir, jadi apa aja deh dipakai sisirnya, yang penting agak rapet ya. Nah setelah itu karena saya fokus cuma untuk bikin layer, jadi video cuma saya fokuskan di ujung rambut ya. Nah ini saya bagi dua rambutnya. Ini cara tersimpel untuk bikin layer rambut tanpa memotongnya lebih pendek. Jadi saya cuma fokus untuk bikin layernya aja. Jadi kita potong, kita jepit dulu rambut kita yang bagian atas karena kita bagi dua. Nah ini yang bagian bawah rambut kita kedepanin semuanya, sebagian bagian bawah rambut kita kedepanin seperti ini. Setelah itu kita ambil nih patokan seberapa pendek sih layer yang mau kita bikin. Nah seberapa pendek sih layer yang kita mau buat. Caranya kita ambil sebagian bagian depan, ini cuma buat patokan ya, seberapa pendek nanti layer yang kita buat. Setelah itu kita potong pakai gunting biasa, kita potong dulu. Nah kalau hasilnya udah jadi seperti ini, kita ambil gunting sasak yang satu sisi, seperti ini. Nah terus kita ambil secara vertikal rambut kita dari atas ke bawah, sebaris demi sebaris. Nah kita ambil, terus kita jepit dengan kedua jari, jepit begini. Kita ambil patokan yang terpendek itu, berarti kita potong akan sependek itu. Terus kita cacah deh, kita gunting dengan cacah. Kenapa sih harus pakai gunting cacah seperti ini? Supaya rambut kita itu mendapatkan ciriwis alami gitu, kayak nggak dipotong petal-petal gunting gitu. Jadi kita potongan rambut kita seperti ciriwis alami. Kenapa tidak pakai silet aja? Silet itu tidak dianjurkan kita pakai untuk rambut karena bikin rambut kita bercabang. Nah ini saya ambil lagi sebaris secara vertikal, saya jepit lagi dengan tangan, tuh kelihatan yang mana kepanjangan. Terus kita gunting cacah lagi, ada juga kenapa sih nggak pakai cara yang kekinian yang rambutnya dikedepanin semua gitu terus dipotong biasa? Tetap hasilnya berbeda ya, karena saya sudah pernah coba dan seperti petal-petal gitu loh, gimana ya, kayak petal-petal. Tetap lebih alami dan seperti terlihat kita habis dari salon kalau kita pakai gunting seperti ini. Jadinya hasilnya tuh benar-benar kayak kita habis potong rambut di salon, dan ujung-ujungnya juga bagus, dan panjang pendeknya juga kita bisa lihat ketipisan ujungnya juga seperti kita potong di salon gitu, seperti potong di salon profesional gitu. Nah kita potong tipis lagi ya, kita potong lagi pakai gunting sasak seperti ini. Saya paling anti itu pakai silet karena saya sudah pernah coba, walaupun siletnya itu tajam bagaimanapun rambut saya itu ujungnya bercabang. Tapi kalau saya potong pakai gunting seperti ini, rambut saya biarpun ujungnya saya tipis-tipisin itu nggak ada bercabang sama sekali. Nah, asal guntingnya tajam. Sekarang yang terakhir itu, nah, tidak mengurangi panjangnya rambut kita. Jadi rambut kita mungkin akan pendek tapi sedikit aja pendeknya karena kita cuma mau bikin layer aja kan. Kalau udah kita potong, lanjut kita tipisin. Ditipisin pakai apa? Pakai gunting sasak yang dua sisi seperti ini. Nah gunting sasak dua sisi ini nggak akan mengurangi pendeknya rambut kalian, tapi dia fungsinya adalah nipisin ujung-ujung rambut kalian. Jadi kelihatan alami banget gitu layarnya. Tuh udah kelihatan kan layarnya kan? Udah kelihatan, dan potongan rambutnya juga seperti kita habis dari salon
orang profesional gitu, ujung-ujungnya ceriwis-ceriwis. Nah, untuk ketipisannya sendiri itu suka-suka kalian ya. Kalau kalian memang ujungnya lebih suka sangat tipis terus kelihatan tipis, boleh kalian tipis-tipisin ya, sesuka kalian aja, kalian kira-kira aja. Kalau kalian sukanya tebal ya sedikit aja nipisinnya. Kalau aku sih lebih suka agak lebih tipis bagian dalam supaya nanti rambut yang bagian atas itu kelihatan layernya gitu, jadi nggak ketebelan. Habis itu kita kita kira-kira udah rapi belum gitu, udah apa ya, ada yang masih ketebalan atau tipisnya nggak sama, tinggal koreksi aja. Nah, untuk bagian dalam rambut kita lihat, jadi dia bentuknya seperti dari pendek ke panjang gitu loh, dari pendek ke panjang dan ujungnya tuh ceriwis-ceriwis membentuk layer ya. Jadi nggak sama tebal, jadi dari tebal dulu terus ke ujungnya tipis, tinggal sebelahnya kita ikutin seperti yang sebelahnya ya. Kita ulangi hal yang sama seperti sebelahnya, kita ambil gunting sasak satu sisi, terus kita cacah mengikuti layer yang terpendek. Kita ambil agak miring, agak serong ya, karena kita kan arahnya dari pendek ke panjang, jadi kita ambil jari kita tuh agak serong, jadi membentuk yang katanya orang dulu tuh segi, jadi kita membentuk segi. Ya, kita potong supaya nggak terpisah banget panjang pendeknya, jadi membentuk seperti turunan gunung gitu. Kita ambil lagi sebaris sebaris demi sebaris dengan cara vertikal, kita gunting. Kalau udah tinggal cek panjangan, kalau ada yang lebih panjang tinggal kalian ratain aja ya. Nah, sekarang kita pakai gunting penipis, gunting sasak yang 2 sisi untuk nipisin ujung-ujungnya yang masih tebal. Kalau ujungnya tebal tuh kelihatan tuh seperti ini. Nah, terus kita tipisin sampai ceriwisnya tuh nampak nyata gitu. Tuh, layernya mulai kelihatan dan hasilnya tuh natural banget, nggak kayak kita kayak potong gunting biasa ya. Kalau pakai gunting biasa kan kelihatan banget tuh petal-petalnya. Kalau pakai gunting penipis seperti ini kelihatan seperti alami tuh, ceriwis-ceriwis bawahnya, ujung-ujungnya kelihatan alami banget. Nah, tinggal kita samain panjang pendeknya. Kalau memang panjang sebelah ya tinggal kita potong samain ke kanan, ya kanan samain ke kiri. Nah, kalian pas-pasin aja ujung-ujungnya. Kalau udah, kita buka rambut kita yang bagian atas, jepitan rambut kita bagian atas, terus kita kedepanin lagi. Kita sisir dulu semua. Dan ini rambutku aku belah tengah ya. Mohon maaf nih nggak ngeliatkan rambut yang bagian atas karena saya cuma pakai kamera HP dan saya taruh sendirian. Jadi
nggak bisa tuh pindah-pindah rambut ke atas, jadi saya fokus ke ujung rambutnya aja. Kita ambil lagi secara vertikal rambutnya, terus kita jadikanlah patokan rambut yang di dalam, karena itu adalah rambut yang kita potong tadi. Nah, kita akan potong sependek itu, sependek patokan itu. Nah, itu yang di dalam kelihatan kan rambutnya yang lebih pendek. Nah, itu adalah patokan dari rambut yang kita potong tadi. Sekarang kita ikutin sama panjangnya, kita potong juga dengan serong, kita jepit dengan tangan gini, kita cacah, kita potong cacah, kita potong secara cacah. Nah, dengan miring begitu ya posisinya, tangan jari kita miring, terus kita cacah mengikuti rambut bagian dalam yang udah kita potong. Aku sendiri lebih senang motong rambut dalam keadaan kering supaya kelihatan semua bulir-bulir rambut kita itu, helai-helai rambut kita itu kelihatan semua kok ini bulir. Jadi kelihatan semua helai-helai rambut kita gitu. Nah, terus kita lihat lagi bagian dalamnya itu sependek apa. Kita ikutin aja. Kita ikutin arah-arah rambutnya, semereng apa jari kita gitu, kita gunting ujung-ujungnya aja, kita cacah. Layernya udah hampir kelihatan ya, dan hasilnya tuh bener-bener kayak habis dari salon banget gitu ya. Jadi bagi yang baru mau buka salon bisa sih pakai cara ini. Kalau mau rambut customernya tetap sehat tanpa harus pakai silet, karena pakai silet itu kerugian rambut kita tuh banyak banget, apalagi kalau rambut kita tipenya kering, bakal pecah, bakal bercabang gitu ujungnya. Nah, sekarang kita masih rapiin, potong pakai gunting sasak yang satu sisi. Ingat, gunting sasak dua sisi fungsinya hanya menipiskan, dia tidak bisa memotong. Kalau motong lama banget. Sedangkan gunting sasak satu sisi memberikan kesan ceriwis pada rambut yang kita potong, jadi ujungnya tuh nggak petal-petal gitu. Kalian juga nggak capek harus kalau pakai gunting biasa kan mesti digunting secara vertikal dikit-dikit, nah itu lebih capek. Mending kita langsung pakai gunting begini aja, langsung krok ceriwis deh jadinya. Sekarang tinggal kita tipisin. Layar udah kelihatan, tapi ini masih tebel. Kalau ada yang suka tebel ya udah biarin sampai di situ. Tapi kalau yang suka tipis, bisa tuh ujungnya ditipisin lagi supaya kalau kita ngeblow rambut itu kelihatan banget tuh tangga-tangga rambutnya, seperti turunan tangga gitu. Jadi aku sih lebih sukanya ujungnya tipis gitu. Tapi tergantung selera ya, tergantung selera masing-masing. Ini layernya udah kelihatan banget layernya, dan hasilnya juga bagus, natural. Yang sebelahnya belum kelihatan kan bedanya, yang sebelahnya belum di layer, yang ini udah di layer. Kalian yang rambutnya tebal wajib banget pakai cara ini. Jadi jangan pakai cara yang rambut dikedepanin semua terus dipotong sama rata. Saya nggak sarankan, karena itu pasti jadinya nggak rapi banget. Sebenarnya kalau kita lihat langsung pastinya nggak bakal rapi banget, apalagi rambutnya tebal. Tapi kalau rambut orang lain yang tipis ya kemungkinan nggak terlalu nampak kelihatan ya, tapi kalau orang tebal nampak banget dah tuh petal-petal dari potongan rambutnya. Jadi kalau yang rambutnya tebal terus mau motong rambut sendiri bikin layer, yang sarankan begini, pakai gunting yang seperti ini. Dan kita ulangin lagi ya untuk sebelahnya, rambut sebelahnya sama seperti yang di kanan, kita ikutin pendeknya rambut yang bagian dalam,
kita gunting cocok lagi, kita jepit dengan miring. Itu ada patokannya, rambut yang paling pendek, terus kita gunting cocok. Kelihatan bagian pendek yang belum kepotong itu dipotong, dicocok, dibikin sama rata, dibikin agak vertikal, seperti menuruni tangga gitu, jadi agak panjang ke atas. Sekarang tangan kita gunting. Kita potong lagi pakai gunting penipis. Ya, kita gunting lagi pakai gunting penipis, gunting sasak yang 2 sisi. Kenapa sih nggak pakai cara yang simpel kayak yang lain-lain, itu potong langsung di kedepanin semua? Sebenarnya kalau untuk dilihat, kalau dari orang yang sudah profesional salon sendiri, dia memperhatikan sampai ke ujung-ujung rambut, jadi ketipisan rambut itu dia perhatikan, jadi kelihatan mana yang potong di salon, mana yang potong asal-asalan. Orang-orang salon itu pasti paham, pasti tahu. Jadi kalau untuk bikin layer seperti ini, memang bagusnya ujungnya itu kita tipisin seperti ini, pakai gunting yang memang khusus guntingnya untuk nipisin gitu. Jadi ini cocok untuk bagi yang baru mau belajar, baru belajar salon, baru belajar mau potong rambut. Ini masih bisa, walaupun tidak sempurna, tapi masih bisa lah untuk motong rambut customernya, untuk bentuk layer customernya dengan cara seperti ini, dan masih terlihat agak profesional gitu, nggak dikedepanin semua rambutnya customernya terus digunting gitu, diikat karet jepit-jepit terus digunting, biar nggak begitu ya. Jadi kelihatan masih tetap kalian punya bakat gitu ya. Ini ditipisin, tipis suka-suka, kalau suka tebal ya tebal aja. Nah ini udah kelihatan lah ya, layernya udah kelihatan. Nah ini juga belum aku sisir blow. Nanti kalau udah disisir blow pasti kelihatan banget layernya, apalagi kalau yang mau ngeblow ke dalam, rambutnya agak diblow ke dalam, pasti kelihatan banget layernya rapi. Dan ini benar-benar alami banget ujung-ujungnya, nggak kayak kita potong asal-asalan gimana gitu. Ujungnya kalau udah sama rata, udah oke. Sekarang tinggal kita blow ya, sisir boleh, mau pakai sisir hair dryer boleh, mau pakai catokan juga boleh. Sekarang aku rapiin pakai sisir blow dulu ya. Nah ini sudah aku rapiin pakai sisir blow, udah kelihatan layer rambut aku udah ada bentuknya dibanding daripada sebelumnya. Dan ini ujungnya bagus banget, ujung rambutnya bagus, tipisnya bagus, jadi nggak ada yang kelihatan petal-petal rambut aku kayak potong asal-asalan gitu. Dan hasilnya kayak habis potong dari salon gitu loh.
rambut aku agak tebal, jadi ini kalau dari belakang juga bagus sama rata, yang penting itu kelihatan banget. Kalian bisa ikutin cara aku potong rambut. Nah untuk sementara aku bikin channel, aku bikin video potong rambut ini dulu yang agak panjang, nanti next aku bikin lagi deh. See you.